Indonesia memborong 48 unit jet tempur generasi 5K-an. Pihak istana pun buka suara nih bos, membeberkan alasan dan strategi di baliknya. Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, mungkin banyak yang bertanya-tanya di tengah wacana efisiensi anggaran yang sedang digencarkan. Kini justru muncul kabar mengejutkan, Indonesia resmi beli 48 unit jet tempur generasi ke-5K-an dari Turki. Dan nilainya tak main-main bos. Disebutkan nilainya mencapai 162 triliun rupiah, bukan kaleng-kaleng. Dan tentu saja, langkah ini memicu pertanyaan publik. Kenapa pemerintah justru menggelontorkan anggaran super besar untuk membeli jet tempur mahal? Padahal sebelumnya Indonesia juga sudah menaikkan kontrak pembelian jet tempur Rafale dari Prancis, ya kan? Apakah ini berarti Indonesia sedang bersiap untuk perang di masa depan? Nah, menurut penjelasan pihak istana, jawabannya tidak bos. Jadi menurut Menteri Sekretaris Negara Bapak Prastyo Hadi, menjelaskan bahwa pembelian jet tempur ini bukan berarti Indonesia sedang bersiap untuk konflik militer. Sebaliknya, ini adalah bentuk kesiapan sebagai negara besar dengan lebih dari 300 juta penduduk dan wilayah seluas Eropa yang harus memiliki pertahanan yang kuat dan modern bos. Menurut beliau, ini bukan karena kita mau berperang, tapi sebagai negara besar, kita harus punya pertahanan yang sebanding. Jadi kita bicara soal deterrent effect nih bos, efek gentar, dan bukan soal agresi. Menurut Bapak Prastyo di Kompleks DPR MPR RI kemarin. Lalu pertanyaannya lagi bos, kenapa membeli jet tempur di saat anggaran sedang ditekan, saat sedang efisiensi anggaran, ya kan? Nah lanjut, menurut beliau, efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan seluruh belanja, melainkan mengalihkan anggaran dari kegiatan yang kurang prioritas, seperti misalnya perjalanan dinas ke luar negeri. Nah, anggaran untuk kegiatan kayak gitu dialihkan ke pos-pos strategis lainnya, salah satunya untuk pertahanan bos. Artinya, pemerintah pun memilih menekan pengeluaran konsumtif untuk menguatkan aspek yang lebih vital bagi masa depan Indonesia. Nah, lantas mengapa Indonesia ngebet membeli jet tempur Kaan? Nah, sini jadi seperti yang kalian tahu, Kaan adalah jet tempur generasi kelima buatan Turki yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries, bos. Pesawat ini pun dirancang dengan teknologi mutakhir, kemampuan siluman, kecepatan tinggi, dan manuver luar biasa. Jadi inilah mungkin yang membuat Indonesia tertarik dengan teknologi semaju ini. Kaan bukan hanya memperkuat kekuatan udara TNI AU, tapi juga akan membuka peluang kerjasama dan transfer teknologi. Pasalnya, ini bukan sekedar beli, tapi tujuannya untuk membangun kekuatan bos. Jadi menurut Brigjen TNI Fregawenas Inky Warang dari Kementerian Pertahanan, kontrak pembelian ini bukan sekedar pengadaan alutsista canggih, tapi lebih dari itu. Kerjasama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian industri pertahanan Indonesia. Jadi maksudnya dengan membeli Kaan melalui skema kerjasama G2G atau government to government, Indonesia tidak hanya menerima barang jadi bos, tapi juga akan terlibat dalam program pengembangan. Artinya teknologi, sistem hingga pengetahuan teknis dapat ditransfer ke Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia bisa ikut terlibat dalam produksi, pemeliharaan, atau bahkan pengembangan komponen. Dan G2G sendiri berarti kesepakatan ini langsung antar pemerintah bos. Dalam hal ini antara Indonesia dan Turki, jadi tanpa perantara perusahaan swasta. Dan skema ini memperkecil potensi korupsi dan memperbesar ruang negosiasi strategis antar negara. Jadi ya, kesimpulannya, pembelian 48 unit jet tempur Kaan ini memang terlihat kontroversial di atas kertas, terutama dilakukan di tengah efisiensi anggaran. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, maka ini adalah bagian dari visi besar Indonesia untuk membangun militer yang modern bos, berdaulat dan mandiri secara industri. Jadi bukan untuk berperang ya, tapi untuk memastikan bahwa tanah air kita terlindungi dengan baik bos. Industri pertahanan berkembang, Indonesia tidak ketinggalan zaman, bahkan juga siap untuk menghadapi dinamika geopolitik di masa depan.
Kita nggak tahu kan perang apa yang terjadi di dekat wilayah kita di masa depan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.